Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan kita insyaallah kita hari ini kita akan bahas tentang seputar hari Arafah. Seputar Arafah. Tidak melanjutkan kitab dulu karena ini kitab habis ini kan agak panjang. Apalagi ini sudah malam 9 Zulhijjah. Harapannya adalah kita bisa mengetahui keutamaan Arafah, hari Arafah, dan juga amalan-amalan yang hendaknya dilakukan. Termasuk juga mungkin nanti kalau ada waktu mengingat kembali tentang Arafah adalah Id dan juga Tasyrik. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang seputar hari Arafah. Yang pertama di antara keutamaan tentang keutamaan hari Arafah. Di antara keutamaan hari Arafah yang pertama adalah hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama dan nikmat. Bagaimana di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa ada seorang Yahudi ini berkata kepada Umar, "Ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'sar yahud nazalat latakhadna dzalikal yaum idan." Qala ayu ayatin? Qala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Qala Umar qad arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nazalat bihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun bi Arafah yauma jum'ah. Ada sebuah ayat dalam kitab kalian yang kalian membacanya, dan seandainya ayat tersebut turun di tengah-tengah orang Yahudi, turun kepada kami yaitu kaum Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari itu sebagai hari Id, ini perayaan atau hari Id. Ayat apakah itu? Tanya Umar. Maka ia berkata, yaitu ayat yang artinya al-yawma akmaltu lakum dinakum, yang artinya yakni ayat tentang yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Umar berkata, kami telah mengetahui hal itu
yaitu hari dan tempat di mana ayat tersebut diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di Arafah pada hari Jumat. Di sini dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, At-Tirmidzi mengeluarkannya dari Ibnu Abbas. Semisal itu, di dalamnya disebutkan bahwa ayat tersebut turun pada hari Id, yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Yang kedua, hari Arafah adalah hari perayaan atau Id kaum muslimin, sebagaimana kata Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas berkata surah Al-Maidah ayat 3 tadi turun pada 2 hari Id, hari Jumat dan hari Arafah. Umar juga berkata keduanya hari Jumat dan hari Arafah, alhamdulillah hari raya bagi kami. Akan tapi hari Arafah adalah hari Id bagi orang yang sedang wukuf di Arafah saja, sedangkan bagi yang tidak wukuf dianjurkan untuk berpuasa menurut jumhur ulama. Kemudian hari Arafah adalah as-saf'u penggenap. Ini yang Allah bersumpah dengannya, sedangkan hari Idul Adha, hari Nahar disebut al-watar atau ganjil. Ini yang disebutkan di dalam ayat wasyafi wal watar. Demikian kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Namun Ibnu Jauzi dalam Zad Al-Masir menukil pendapat sebaliknya. Yang dimaksud al-watar adalah hari Arafah, sedangkan as-saf'u adalah hari Nahar, yaitu Idul Adha. Demikian pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah dan Ad-Dhahhak. Kemudian yang berikutnya, hari Arafah adalah hari yang paling utama. Demikian pendapat sebagian ulama. Ada pula yang berpendapat bahwa hari yang paling utama adalah hari Nahar. Kemudian yang berikutnya, kelima diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia berkata hari Arafah lebih utama dari 10.000 hari, atau berkata barang siapa berpuasa pada hari Arafah maka ia mendapatkan pahala seperti berpuasa 2.000 hari. Ini dari Anas bin Malik. Keenam, hari Arafah menurut sekelompok ulama salaf disebut hari Haji Akbar. Yang berpendapat seperti ini ada Umar dan ulama lainnya. Sedangkan ulama lain menyelisih hal itu. Mereka mengatakan bahwa hari Haji Akbar ada hari Nahr Idul Adha. Yang ketujuh, puasa pada hari Arafah akan mengampuni dosa 2 tahun. Dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah akhtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru sana allati qablah wa sana allati ba'dah. Wa siyamu yaumi Asyura akhtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru sana allati qablah." Jadi puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura yaitu 10 Muharram bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Berikutnya, hari Arafah adalah hari pengampunan dosa dan pembebasan dari siksa neraka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyutiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihumul malaikah wa yaqulu ma arada haula." Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Itu sifat Imam Muslim 1348.
Demikian juga Allah pun begitu bangga dengan orang yang wukuf di Arafah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu asyata Arafah bi ahli Arafah wa yaqulu umduru ila ibadi atauni su'san hubra. Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikatnya pada sore Arafah dengan orang-orang di Arafah, dan berkata, lihatlah keadaan hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Syekh Al-Arnaud mengatakan bahwa sanadnya tidaklah la ba'sa bihi, tidak mengapa. Nah, berikutnya amalan di Arafah, yakni tentu amalan itu berupa di antaranya ada puasa Arafah, puasa Arafah. Tadi kita sebutkan puasa Arafah adalah amalan yang disunahkan bagi orang yang tidak berhaji. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, jadi kita sebutkan bahwa Rasul bersabda, siyamu yaumi Arafah aktasibu ala Allahi ayyukaffiru sana allati qabla wa sana allati ba'da, wa siyamu yaumi Asyura aktasibu ala Allahi ayyukaffiru sana allati qabla. Nah, Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, adapun hukum puasa Arafah menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, disunahkan puasa Arafah bagi yang tidak berwukuf di Arafah. Adapun orang yang sedang berhaji dan saat itu berada di Arafah, menurut Imam Syafi'i secara ringkas, dan ini juga menurut ulama Syafi'iyah, bahwa disunahkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena adanya hadis dari Ummul Fadl. Ibnu Muflih dalam Al-Furuq yang merupakan kitab Hanabilah mengatakan disunahkan melaksanakan puasa pada 10 hari pertama Dzulhijjah, tentu 1 sampai 9. Lebih-lebih lagi puasa pada hari ke-9 yaitu hari Arafah. Demikian disepakati para ulama. Adapun orang yang berhaji tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. An Ummi Fadl binti Al-Haris anna nasan tamarau indaha yauma Arafah fi shaumi Nabi SAW, faqala ba'duhum huwa shaimun wa qala ba'duhum laisa bi shaimin, fa arsalat ilaihi bi qadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasyaribahu. Dari Ummul Fadl binti Al-Haris bahwa orang-orang yang berbantahan di dekatnya pada hari Arafah tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan bahwa beliau berpuasa, sebagian yang lainnya mengatakan beliau tidak berpuasa. Maka Ummul Fadl mengirimkan semangkok susu kepada beliau ketika beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya di Arafah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga dari Maimunah bahwa saya Nabi SAW anna nasa syakku fi siyami Nabi SAW yaum Arafah fa arsalat ilaihi bi khilabin wa huwa waqifun fil mauqif fa syariba minhu wa nasu yang durun. Dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa orang-orang saling berdebat apakah Nabi SAW berpuasa pada hari Arafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah berisi susu dan beliau dalam keadaan berdiri wukuf. Lantas beliau minum dan orang-orang pun menyaksikannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Mengenai pengampunan dosa dari puasa Arafah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil yang diampuni. Imam Nawawi
mengatakan jika bukan dosa kecil yang diampuni, semoga dosa besar yang diringankan. Jika tidak, semoga ditinggikan derajat. Dan secara Sahih Muslim. Sedangkan jika melihat dari penjelasan Ibnu Taimiyah, bukan hanya dosa kecil yang diampuni, dosa besar bisa terampuni karena hadis di atas sifatnya umum. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Intinya ini keutamaan puasa Arafah. Termasuk juga macam sekarang ini. Ini kan menjadi pembahasan juga. Apabila wukufnya tidak sama dengan tanggal 9 Arafahnya. Itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada mengatakan ikut wukuf di Arafah. Ada mengatakan mengikuti matlak masing-masing negeri. Kita di Indonesia. Jadi ikut Ru'yatul Hilal di Indonesia untuk melaksanakan puasa Arafah dan beridul Adha. Kaitannya ada sebetulnya berkaitan dengan masalah hilal. Jadi sumbernya adalah perbedaan masalah hilal. Terkait dengan itu, antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru wa in gumma 'alaikum faqturulah." Jadi jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, jika kalian melihatnya lagi maka berhari rayalah. Kemudian jika tertutup maka genapkanlah hitungan. Ini bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih. Ini maksudnya adalah jadi hilal di negeri masing-masing ini menjadi patokan. Ini maksud perintah hadis di atas. Intinya ulama juga menyebutkan bahwasanya termasuk Arafah ini juga ada mengikuti hilal yang masing-masing negara. Ini pun juga berdasarkan juga hadis, idza dakhalat al-asru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'an. Jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, berarti mulai hilal 1 Dzulhijjah. Dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, ingin menyembelih kurban, maka janganlah ia mengambil atau memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis Imam Muslim. Ini menunjukkan jadi berkaitan dengan kurban, ini juga hilal pada masing-masing negeri, masing-masing tempat. Karena larangannya disebut dan berlaku juga sudah terlihat hilal Dzulhijjah, maka demikian pula untuk puasa Arafah berpatokan pada hilal dan bukan pada wukuf. Syekh Utsaimin rahimahullah juga pernah ditanya, jadi jika terdapat perbedaan tentang penetapan hari Arafah disebabkan perbedaan mata itu tempat terbit bulan, tempat perbedaan matla hilal karena pengaruh perbedaan daerah, apakah kami berpuasa mengikuti ru'yah negeri yang kami tinggali atau mengikuti ru'yah Harumain? Maka Utsaimin rahimahullah menjawab, permasalahan ini adalah turunan dari perselisihan ulama apakah hilal itu jadi satu matlak seluruh dunia satu, ataukah berbeda-beda mengikuti masing-masing negeri. Pendapat yang benar, hilal itu berbeda-beda mengikuti perbedaan daerah. Ini dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Utsaimin.
Kesimpulan dari saya Ibnu Utsaimin rahimahullah, puasa Arafah mengikuti penanggalan dan juga ru'yah, penglihatan di negeri masing-masing dan tidak mesti mengikuti wukuf di Arafah. Intinya dalam masalah ini para ulama pun berbeda pendapat, sehingga tentu berlapang dada ini ya lebih baik. Ya, insya Allah kita besok ya, puasa 9 Dzulhijjah ya, puasa ini Arafah ya, kalau bisa ya tentu jangan ditinggalkan. Kalau ada orang masih punya hutang Ramadan puasa Arafah boleh nggak? Biasanya wanita lah, laki-laki boleh nggak berpuasa Arafah namun masih punya hutang puasa? Para fuqaha berselisih pendapat dalam hukum melakukan puasa sunnah sebelum melunasi atau bayar qadha puasa Ramadan. Para ulama Hanafiyah membolehkan melakukan puasa sunnah sebelum qadha puasa Ramadan. Mereka sama sekali tidak mengatakannya makruh. Alasan mereka qadha puasa tidak mesti dilakukan sesegera mungkin. Ibnu Abdin mengatakan seandainya wajib qadha puasa dilakukan segera mungkin tanpa boleh menunda-nunda, tentu akan makruh jika seorang mendahulukan puasa sunnah dari qadha puasa Ramadan. Qadha puasa bisa saja diakhirkan selama masih lapang waktunya. Para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat tentang bolehnya, namun disertai makruh jika seseorang mendahulukan puasa sunnah dari qadha puasa. Karena jika melakukan seperti ini berarti seorang mengakhirkan yang wajib demi mengerjakan yang sunnah. Ad-Dasuki berkata dimakruhkan jika seorang mendahulukan puasa sunnah padahal masih memiliki tanggungan puasa wajib seperti puasa nadar, qadha puasa dan puasa kafarah. Dikatakan makruh baik puasa sunnah yang dilakukan dari puasa wajib adalah puasa yang tidak begitu dianjurkan atau puasa sunnah tersebut adalah puasa yang amat ditekankan seperti puasa Asyura, puasa pada 9 Dzulhijjah. Demikian pendapat yang lebih kuat. Dalam qadha puasa Ramadan waktunya longgar, amat longgar, yaitu sampai Ramadan berikutnya. Allah SWT sendiri memutlakkan qadha puasa dan tidak memerintahkan segera mungkin sebagaimana dalam firman-Nya fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Begitu pula dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Abu Salamah, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana yakunu alayya saumu min Ramadan fama astati'u an aqdiya ila Sya'ban. Aku masih memiliki hutang puasa Ramadan, aku tidaklah mampu mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Yahya salah satu perawi hadis mengatakan bahwa hal ini dilakukan Aisyah karena beliau sibuk mengurus Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan disunahkan menyegerakan mengqadha puasa Ramadan. Jika ditunda maka tetap rasa menurut para ulama muhaqqiqin, fuqaha dan ulama ahli usul. Mereka menyatakan bahwa yang penting punya azam atau tekad untuk melunasi qadha tersebut. Syekh Utsaimin
rahimahullah mengatakan inilah pendapat terkuat dan lebih tepat, yaitu boleh melakukan puasa sunnah sebelum qada puasa selama waktunya masih lapang. Jika seorang melakukan puasa sunnah sebelum qada puasa, puasanya sah dan ia pun tidak berdosa. Karena analog atau qiyas dalam hal ini benar. Allah Ta'ala berfirman tadi yang artinya barang siapa yang Allah berfirman, barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar lantas ia tidak berpuasa, maka wajiblah ia berpuasa untuk mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya di hari-hari yang lain. Dalam ayat ini dikatakan untuk mengqada puasanya di hari yang lain dan tidak disyaratkan oleh Allah Ta'ala untuk berturut-turut terus berurutan. Seandainya disyaratkan berturut-turut, maka tentu qada tersebut harus dilakukan sesegera mungkin. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam masalah menegakkan puasa sunnah dari qada puasa ada kelapangan. Dan masalah al-mumti. Taib, intinya jadi boleh dan puasa dari Arafah seandainya walaupun dia punya utang puasa Ramadan. Berikutnya adalah doa sekarang. Doa yang banyak dibaca, doa pada hari Arafah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyutiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu tsumma yubahi bihumul malaika fayaqulu ma arada haula." Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat, kemudian Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi SAW bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dari Sahih Tirmidzi nomor 3585, Syekh Albani mengatakan bahwa di sini ini hasan. Maksudnya inilah doa yang paling cepat dipenuhi atau terkabulkan. Nah, apakah keutamaan doa ini hanya khusus bagi yang wukuf di Arafah? Apakah berlaku juga keutamaan ini bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji? Yang tepat, Allah Ta'ala alam, mustajabnya doa tersebut adalah umum, baik bagi yang berhaji maupun yang tidak berhaji, karena keutamaan yang ada adalah keutamaan pada hari. Sedangkan yang berada di Arafah yang sedang wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah berarti menggabungkan antara keutamaan waktu dan tempat. Tanda bahwasanya doa pada hari Arafah karena dilihat dari kemuliaan hari tersebut dapat kita lihat dari sebagian salaf yang membolehkan ta'rif. Jadi ta'rif itu berkumpul di masjid untuk berdoa dan berzikir pada hari Arafah. Yang melakukan seperti ini ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Ahmad masih membolehkannya walaupun beliau sendiri tidak melakukannya. Dan Shalih Al-Munajjid, semoga Allah berkainya, menerangkan hal ini menunjukkan bahwa mereka menilai keutamaan hari Arafah tidaklah khusus bagi orang yang berhaji saja, walau memang berkumpul seperti ini untuk berzikir dan doa pada hari Arafah tidak pernah ada dasarnya dari Nabi SAW. Oleh karena itu Imam Ahmad tidak melakukannya, namun beliau beri keringanan dan tidak melarang karena ada sebagian sahabat yang
melakukannya, seperti Ibnu Abbas dan Amr bin Haris. Para salaf dahulu saling mengingatkan pada hari Arafah untuk sibuk dengan ibadah, dan memperbanyak doa, serta tidak banyak bergaul dengan manusia. Atau bin Abi Robah mengatakan pada Umar bin Al-Warad, jika engkau mampu mengasihkan diri di siang hari Arafah, maka lakukanlah. Kemudian bacaan yang terbaik pada hari Arafah. Apa bacaan terbaik untuk dibaca pada hari Arafah atau diperbanyak untuk dibaca pada hari Arafah? Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Rasulullah SAW bersabda, khairu du'ai du'ai yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Baginya lah segala kerajaan, segala pujian, dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Demikian juga dari Ali radhiyallahu anhu secara marfu' sampai pada Rasulullah SAW disebutkan hadis, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna asyiyata Arafah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat yang paling utama yang aku dan para nabi ucapkan pada sore hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, doa apa saja dan ini diperbanyak. Kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian terkait masih dengan Arafah, hari Arafah, yaitu takbir, ini takbir muqayyad. Takbir dari subuh hari Arafah, selesai subuh hari Arafah hingga hari tasyrik terakhir. Ini memang ya, ini apa dilakukan oleh para sahabat terkait dengan ini apa hal tersebut. Ini sudah sering kita dengar, kita sebutkan. Terus kapan waktunya? Ada yang mengatakan setelah istighfar dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Di antara nama ada menyebutkan demikian. Kemudian takbir, ya masing-masing takbirnya, tapi masing-masing sendiri-sendiri, tidak dikomando oleh imam, tidak dikomando oleh imam. Ya, masing-masing bertakbir, masing-masing melakukan sendiri-sendiri. Jumlahnya berapa? Tidak ditentukan. Mau baca kok, imamnya nggak baca ya, baca sendiri aja, kan? Baca. Jadi ini dimulai takbir muqayyad, mulai habis subuh hari Arafah hingga asar 13 Dzulhijjah.
Ini beberapa hal ya terkait dengan hari Arafah. Semoga kita bisa jadi memperbanyak, bisa makan puasa Arafah, kemudian juga bisa berbanyak doa dan termasuk ucapan tauhid tadi dari Arafah, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apabila ada benarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa memberikan faedah bagi kita. Apabila ada khilaf dan salah, jadi saya mohon maaf, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.